akan hilang, semuanya akan menjadi milik orang lain dan kita tinggalkan setelah kita meninggal dunia. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui hadis ini, hadis yang singkat, padat dan cukup jelas, Rasulullah SAW mengajak kepada kita untuk berpikir lebih mendalam, untuk merenungkan segala apa yang kita miliki ternyata tidak semua bisa bermanfaat dengan sebaik-baiknya. Kita harus punya prioritas, kita pun harus menjadi seorang muslim yang cerdas, yang sadar betul bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita yang bernyawa, setiap kita yang pernah hidup di muka bumi ini akan meninggal dunia. Dan perjalanan setelah kita meninggal dunia masih amat sangat panjang. Ada alam barzakh ataupun alam kubur, nanti di padang mahsyar, sampai kita ke terminal yang terakhir, surga ataupun ke neraka. Ada bekal, ada sesuatu yang harus kita bawa, dan sesuatu yang bisa menjadi syafaat, sesuatu yang bisa membantu kita, sesuatu yang akan menjadi teman setia setelah kita meninggal dunia. Bukan harta yang kita makan, bukan pakaian yang kita pakai, bukan tanah, rumah, mobil, ataupun apapun yang kita miliki, melainkan yang kekal setia menemani kita, tidak lain dan tidak bukan terkait dengan harta adalah apa yang kita sedekahkan. Maka Masya Allah, Bapak Ibu Rahmatullah, kita bisa melihat diri kita hari ini. Terkadang kita begitu mudah untuk mengeluarkan, membayar uang 100, 200, 300, bahkan mungkin sampai 1 juta untuk sekali makan. Kita pun terkadang begitu mudah untuk mengeluarkan uang sampai 500 ribu, 1 juta dan seterusnya untuk membeli pakaian. Satu bungkus pakaian lebaran dari Bapak kita begitu enaknya mengeluarkan apa yang kita makan, apa yang akan kita beli. Kita bisa membeli motor, mobil, rumah sampai ratusan juta. Ternyata itu semua tidak ada yang kita bawa setelah kita mati. Tapi terkadang kita mengeluarkan uang 10 ribu, 20 ribu, 2 ribu untuk kita masukkan ke infak. Kok rasa-rasanya benar. Kadang enggan kita mengeluarkan uang untuk kita berikan kepada mereka yang membutuhkan dan seterusnya. Padahal 2 ribu, 10 ribu, 20 ribu yang kita masukkan ke kotak infak, yang kita berikan kepada mereka yang membutuhkan, itulah harta kita yang sebenarnya. Itulah harta kita yang akan bermanfaat bagi kita setelah kita meninggal dunia. Maka hidup jangan sampai kita terlena, hidup jangan sampai kita lalai. Kita harus sadar betul yang akan menemani kita setelah kita meninggal dunia adalah amal ibadah kita, sedekah kita. Maka Bapak Ibu Rahmatullah, di dalam Al-Quran tidak kurang dari 320 sekian ayat Allah memerintahkan kepada kita untuk fa'amfiku, ya. Berinfaklah ya. Kita diperintahkan untuk berzakat, bersedekah, berwakaf dan seterusnya. Banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk bersedekah. Bahkan di ayat ke-10 dari Quran surat Al-Munafiqun yang tadi kita baca di rakaat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Allah memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk berinfak sebelum datangnya kematian. Bahkan ketika ada di antara kita yang sudah dicabut nyawanya meninggal dunia, kemudian kita bisa bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah tangguhkanlah ajalku, undur sebentar saja. Untuk apa Bapak Ibu kita meminta untuk dikembalikan ke dunia? Untuk apa kita memohon kepada Allah agar ajal kita diundurkan sebentar saja? Dalam ayat ini Allah menerangkan kita semua akan melakukan apa? Fa'asadaq, saya akan bersedekah. Ada apa dengan sedekah? Mengapa sampai orang-orang yang meninggal dunia ingin dihidupkan kembali ke dunia ini hanya untuk bersedekah? Sekiranya kita bisa meminta kepada Allah untuk mengundurkan ajal kita hanya untuk bersedekah, karena
sedekah betul-betul amalan yang luar biasa. Sedekah, dari kata sedekah itu sebagai bukti kejujuran dari iman kita. Terkadang kita khawatir bahwa ada zat yang menjamin rezeki kita. Kadang kita khawatir bahwasanya dengan harta yang kita keluarkan, yang kita sedekahkan, seakan-akan harta kita berkurang. Tetapi kalau kita betul-betul imannya jujur, kita yakin Allah Maha Kaya dan apa yang kita sedekahkan gak akan berkurang, dan itu amat sangat bermanfaat setelah kita meninggal dunia. Maka Bapak Ibu, sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi renungan kita bersama. Nasrul min Allah wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.